Oke, selamat sore, jumpa lagi bersama saya Hendra Marodama dalam video tutorial membuat website profesional menggunakan CodeIgniter dan Bootstrap. Ya, kali ini kita akan melanjutkan video kita, dimana pada video terakhir kita telah membahas mengenai proses pembuatan footer. Ya, footer seperti ini. Ya, footer. Kali ini kita akan langsung membahas mengenai proses pembuatan menu ya. Nah, menu seperti ini. Ini adalah menu dari bawaan template ya, bawaan template. Nah, kita akan membuat menu sendiri ya, yang datanya berasal dari database. Itu ada di tabel menu. Ya, datanya ada di tabel menu. Ini dia. Seperti ini. Oke, langsung saja ya kita buka terlebih dahulu ya. Menu ini dia ada di halaman head ya, head.php di folder view. Jadi kita masuk dulu ke folder web, kemudian application, view, kemudian web. Oke ya. Nah, ini ada halaman head.php. Kita akan buka menggunakan editor. Oke, ini halaman head ya. Nah, di sini ada menu seperti ini. Ya, menunya dari baris ke 98. Oke ya. Dari baris 98 home sampai without map ya. Sampai baris ke ini dia 198 ya, 198. Jadi oke, ya, jadi di sini kita akan menghapus ya, menghapus ini li, ul, li. Oke, li ini kita hapus ya, li nya kita hapus. Sampai li terakhir ya, kita del. Oke, coba kita refresh. Oke, jadi kita hanya membutuhkan satu buah li seperti ini ya. Nah, kemudian kita membuat menunya tidak di halaman head ya, tapi kita akan membuat halaman baru ya. Jadi di sini saya akan membuat halaman baru, file, kemudian new. Oke, di sini data tipenya atau pack tipenya itu PHP. Oke, ini kita hapus ya. Oke, halaman ini langsung kita save. Langsung kita save di folder web, kemudian nama filenya adalah menu ya, menu, kemudian save. Oke, ini adalah halaman menu ya, menu.php di folder view, kemudian web ya, ini dia. Oke, di halaman menu ini kita akan melakukan coding ya. Oke, kita ini lumayan panjang codingnya ya, jadi saya akan coding terlebih dahulu, nanti bisa kita pelajari ya sama-sama dalam penjelasan dari maksud codingnya. Oke, ini kita pause dulu videonya. Oke, ini sudah selesai ya codingnya. Ini adalah coding untuk halaman menu ya, halaman menu. Ini kita rapikan. Kita rapikan dulu seperti ini. Ini script menu.php ya. Ini pertama li yang pertama ini untuk mencetak
menu home ya, sama seperti pada materi sebelumnya untuk footer ya. Untuk footer ini kan ada menu home. Menu home ini kan kita manual ya, sedangkan ini dari database. Ini dari database. Nah, nanti kita akan membuat halaman home seperti ini, menu home seperti ini. Nah, ini manual, kita gunakan fungsi li ya, li dia akan membaca URI satunya apakah 0 ya. Kalau 0 maka akan dicetak di sini linknya set URL home ya, ke set URL ya. Ini penggunaan set URL hampir sama dengan base URL ya. Oke, kemudian li selanjutnya itu kita membuat perintah forage menu ya. Di sini kita tidak menggunakan result array tapi sebagai result ya. Kemudian s-nya variable menu ya. Jika URI 1 sama dengan variable menu, maka di sini akan ditampilkan menu URL ya, ditampilkan menu URL. Kemudian view type-nya 1 ya. Mana view type 1? Ini dia ya, menu-menu utama ini adalah view type 1 ya, view type 1 untuk menu-menu utama ya. Yang satu ini berarti menu utama ya, satu ini menu utama seperti ini ya, home, profil kampus, data kampus, fasilitas, berita, galeri gitu ya, dan sampai ke kontak. Sedangkan untuk view type 4 ini berarti submenu ya, submenu dari menu utama ya. Kalau dia menu utama 1, kemudian parent ID-nya di sini 0 ya, content ID-nya juga JavaScript di sini. Oke. Kemudian nah, di sini kita nanti akan membuat sebuah function ya di model ya. Ini functionnya di model set namanya get child menu ya, get child menu ID ya. Ini di model set nanti kita buat function, ini functionnya belum ada ya. Ini untuk variable function ya, variable function. Kemudian untuk submenunya ini UL kelasnya submenu, ini untuk membuat submenu dari menu utama ya. Ini ada enforage-nya, ini enforage ya, ini enforage untuk yang ini ya, forage. Kemudian ini enforage-nya untuk forage yang ini ya. Ini script dari menu, halaman menu. Oke ya. Nah, ini agak ribet ya untuk mengetiknya, karena memang ini strukturnya agak membingungkan ya, agak sulit kita. Tetapi yang dipahami adalah kita membuat variable menu, kemudian ini ya variable menu, kemudian kita simpan ya menjadi variable menu. Tinggal kita panggil di sini menu ya, view tipenya, dan ini pix ini adalah roots yang kita pakai ya. Nanti kita akan membuat roots bernama pix untuk menampilkan halaman berdasarkan menu yang kita klik. Contoh seperti ini pix-nya. Ya, ini profil kampus, kita klik di sini misalkan visi misi. Ini ya roots-nya nanti kita daftarkan, ini pix. Ya, jadi ini base URL-nya. Ini roots-nya ya. Ini roots-nya akan memanggil function di controller ya. Ini halaman visi misi. Kalau fasilitas misalkan perpustakaan, maka pix-nya di sini perpustakaan. Nah, ini dia pix. Nah, ini juga pix. Oke. Sekarang kita kembali ke bagian head ya. Nah, headnya ini sini kan sudah ada menu seperti ini ya. Ini tinggal kita hapus ya, dari li ke li ini kita tidak gunakan ya. Kita tidak gunakan. Nah, kita akan memanggil menu.php di halaman head.php di antara ul dan ul ini. Ya, ini ul ini adalah untuk menampilkan menu. Ya, ini kalau kita save, kalau kita refresh di sini ya, kita refresh, maka di sini menunya akan menghilang. Ya, menunya akan menghilang karena di sini memang sudah kita hapus ya isi dari UL-nya. Listnya tidak ada lagi. Ya, kita akan memanggil menu.php ya di sini ya. Menu ini, menu.php akan kita panggil di halaman head.php. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan script PHP sederhana yang sering kita gunakan mungkin sewaktu kita membahas ataupun belajar tentang dasar-dasar pemrograman PHP ya.
Nah, di PHP ada function bernama include ya. Include ya. Kemudian nama file yang kita include di sini apa? Ya. Jadi include ini kita gunakan untuk memanggil suatu halaman tertentu ya ke dalam halaman yang sedang aktif ya. Kalau sekarang kita akan memanggil halaman menu. Ya, jadi di sini kita ketikkan menu.php. Ya, kita save ya. Jadi php include menu.php. Kita memanggil halaman menu ini ke head. Oke. Nah, sekarang coba ini kita save ya. Ini sudah kita save. Ya. Ini menunya bisa di post videonya, kemudian kita ketik script menunya. Jadi video bisa kita post, ketik script menu, kemudian panggil di halaman head. Ya, ini kita refresh websitenya. Oke, jadinya seperti ini ya. Error seperti ini jadinya. Oke, error seperti ini sama sekali tidak tampil untuk websitenya ya. Tetapi di sini untuk halaman home sudah tampil ya. Home sudah tampil. Hanya saja ini halaman-halaman lain belum tampil. Halaman ini belum tampil semua. Oke ya. Oke, sekarang kenapa masih error? Ya, kita akan membuat variabel ya. Kita tadi di menu sini ada membuat function ya, function di model ya, model set. Kemudian functionnya namanya adalah get child menu ya, get child menu ya. Ini function untuk menampilkan data menu ya. Jadi kita harus membuat function di model. Oke, kita kembali ke model ya, model set ya. Di sini kita akan buat function baru. Nah, kita di model akan membuat function baru. Untuk function ini ya, kita akan menjadikan dia sebagai public ya, public function. Kemudian nama functionnya kita beri nama get parent menu ya, get parent menu. Oke, isinya di sini kita buat query, variable query sama dengan, oke, ini query-nya select bintang from, oke, tabelnya adalah tabel menu ya, select bintang from menu. Kemudian where kita ambil di sini parent ID ya, parent ID sama dengan karena ini adalah menu utama get parent ID, berarti parent ID nya sama dengan 0 ya. Ini yang menu utama, ini yang parent ID nya 0 ya. Where parent ID sama dengan 0, kemudian dan statusnya, status dari menu ini 1, berarti aktif ya. Status sama dengan 1. Kemudian kita beri perintah order by, primary key-nya adalah menu underscore ID, menu underscore ID ya, ascending ya. Oke, ini untuk query-nya. Kemudian enter, kita kembalikan nilainya, return, kemudian this db query. Nah, di sini di query-nya kita masukkan variable query ini tadi di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini function get parent menu ya. Ya, get parent menu. Kemudian satu lagi di sini kita akan membuat function untuk menampilkan child menunya. Child menu itu adalah ini ya, menu submenu ini ya, submenu. Nah, kita akan buat function submenunya, public, kemudian function get
get child menu. Nah, ini hampir sama ya, hampir sama. Ini jadi ini kita copy. Di sini kita paste. Nah, di sini bedanya parent ID-nya ya. Parent ID-nya sama dengan ini 0 kita ganti ya menjadi di sini ada where-nya ya. Where-nya adalah variable ID. Ya, variable ID. Kemudian variable ID-nya kita masukkan kemari. Ya, jadi ini untuk parent ID ini, variable ID ini adalah untuk mengambil submenu ya. Submenu berdasarkan ID yang kita klik. Jadi apakah kita nanti waktu mengklik di sini apakah ID-nya berapa ya? Ya. Jadi di sini kita masukkan parent ID-nya variable ID yang di sini. Ya, kemudian statusnya 1 order by menu ID ascending. Kemudian kita kembalikan nilainya. Ini kurang S, this. Ya, function get child menu. Di sini kita ambil variable ID, kita masukkan kemari. Ya, oke, kita save. Kalau kita refresh, ini masih error ya. Nah, di sini belum diketahui variable menu ya, belum diketahui variable menu. Oke, biasanya kalau terjadi seperti ini kita harus membuat variable ya di controller ya. Di function index kita buat variable di sini ya, di sini. Ini kita enter, kita buat variable. Di sini kita buat variabelnya menu ya, sama seperti pada materi sebelumnya ya. Menu, kemudian ini isinya ataupun outputnya adalah this. Kemudian tadi kita membuat model ya, kita panggil berarti model setnya ya, model set. Kemudian nama functionnya tadi di model adalah yang pertama ya, get parent menu. Ini kita copy. Oke, kita panggil get parent menu. Oke, koma. Nah, seperti ini ya. Kita save. Oke, kita save. Ya, menu this model set get parent menu. Ini get parent menu function di model. Ini dia. Kita akan mengambil menu utamanya ya, parent ID-nya 0 dan statusnya 1. Ya, oke. Sudah seperti ini ya. Di sini sudah kita daftarkan. Di atas tidak perlu kita daftarkan ya. Di sini tidak perlu kita daftarkan. Kita hanya langsung mendaftarkannya di array. Nah, sekarang kita buka browsernya, kita refresh. Oke, maka hasilnya seperti ini. Ya, yang lainnya sudah oke. Menunya sudah masuk di sini. Home, kemudian profil, data kampus, fasilitas, ya, dan seterusnya seperti ini. Nah, ini kalau kita klik profil kampus, ini memang terjadi error ya, karena kita belum membuat function ataupun root spec ya. Ini page-nya belum kita buat yang di menu tadi di sini. Nah, ini belum kita buat. Nanti kita akan membuat function di controller untuk memanggil root bernama page ya. Nanti kita buat pada materi selanjutnya. Nah, tapi di sini sudah berhasil untuk menampilkan menu. Ya, jadi aluran seperti ini ya. Pertama kita tadi membuat script menu. Ini dia script menunya sudah selesai. Kemudian script menu ini kita panggil di head. Ini dia di antara UL ya, UL dan UL. Di tengah-tengah kita panggil scriptnya menggunakan include ya. Kemudian setelah menu ini kita panggil ke head. Nah, ini supaya tampil menu.php-nya, script ini jalan, kita akan di sini kan ada nih variable menu, kemudian result-nya as menu. Ya, ini menu ini berasal dari controller. Ini dia menu. Jadi menu ini kita panggil di sini di menu ya, dari controller. Kemudian di controller welcome, menu ini adalah outputnya itu berasal dari this model set get parent menu. Ya, menu ini itu this model set model kita, kemudian ini get parent menu functionnya. Ini dia ya, get parent menu. Nah, nanti untuk get child menu ini kita gunakan untuk menampilkan
sewaktu kita mengklik child menu ya, atau sub menu berdasarkan parent ID-nya itu yang mana kita klik ID-nya di sini, mana yang kita klik. Oke ya, ini sudah berhasil untuk menampilkan menu ya, sudah selesai videonya untuk proses menampilkan menu website ya. Nanti kita akan lanjut untuk proses pembuatan halaman seperti ini ya, profil kampus ya. Kita akan lanjut ke video selanjutnya dalam proses pembuatan halaman page ya, page ataupun root page ya, untuk menampilkan sub menu ataupun isi dari sub menu. Oke, sekian dulu tutorial kita kali ini ya, untuk proses pembuatan menu sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.